semuanya, kali ini aku akan menyapa kalian lagi dengan video yang akan saya bahas. Oh, kalian ingin tahu pengertian dari biokimia? Mari ikut saya. Nah, seperti yang sudah saya janjikan, saya akan menjelaskan tentang biokimia. Nah, pasti sebagian besar dari kalian mengetahui apa itu biokimia. Biokimia merupakan suatu ilmu yang berhubungan dengan berbagai jenis molekul di dalam sel atau organisme hidup beserta dengan reaksi kimianya. Saya tidak akan menjelaskan tentang definisi umum dari biokimia saja, tetapi saya juga akan menjelaskan tentang menurut saya pribadi, biokimia perairan merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang adanya komposisi kimia yang terdapat di dalam sel atau organisme hidup di lingkungan perairan, terutama pengenalan tentang struktur kimia serta reaksi-reaksi kimia seperti ekstraksi dan jalur metabolisme pada biota perairan. Semua biota di perairan tubuhnya mengandung air, seperti contoh ikan mujair, ikan nila, ikan emas, ikan bandeng, cumi, kepiting, kura-kura, dan masih banyak lagi. Ngomong-ngomong tentang perairan, pasti di suatu budidaya, terutama dalam budidaya perairan, ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan budidaya tersebut. Salah satunya yaitu pH. Apa sih yang dimaksud dengan pH itu? pH merupakan suatu derajat keasaman yang digunakan untuk menunjukkan tingkat keasaman atau tingkat basa yang dimiliki pada suatu larutan. Alasan ikan dapat tumbuh subur di setiap media seperti kolam, laut, dan lain sebagainya, yaitu adanya pH yang sama dengan air. Jika terdapat pH di suatu media perairan yang terlalu rendah ataupun tinggi, dapat mempengaruhi kehidupan ikan, bahkan bisa sampai membahayakan kelangsungan hidup ikan yang dibudidaya. Kita dapat menganalisa kandungan pH pada ikan dengan cara melihat jika ada kondisi ikan yang tidak segar, maka kandungan pH-nya sangat tinggi. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya senyawa yang bersifat basa, seperti amoniak, trimetilamin, dan senyawa jenis volatil lainnya. Dan jika kita melihat ada ikan dengan kondisi yang masih segar, maka ikan tersebut mengandung pH yang sangat rendah atau bersifat asam. Pada saat ikan mati, maka terjadilah proses biokimia yang bersifat anaerobik dan telah menghasilkan asam laktat yang mengakibatkan penurunan pH pada daging ikan. pH yang terjadi pada daging ikan berkisar antara 7 sampai 7,5 dan bisa turun tetapi dengan jenis ikannya masing-masing. Contohnya yaitu ikan tuna yang memiliki pH sekitar di bawah 5,5, sedangkan ikan lainnya memiliki pH sekitar 6,2 sampai 6,6. pH tidak hanya memiliki dampak positif saja, tetapi pH juga memiliki dampak negatifnya. Jika air kolam berada pada pH yang tinggi ataupun rendah, maka akan menimbulkan masalah yang serius bagi ikan. Contohnya timbulnya pembakaran dan pembekuan pada kulit ikan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.